Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Intan Permatasari. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang materi Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional yaitu sejalan dengan perkembangan kemampuan nasional di bidang standarisasi dan dalam mengantisipasi era globalisasi, perdagangan dunia, AFTA 2003 dan APEC 2010-2020, kegiatan standarisasi yang meliputi standar dan penilaian kesesuaian conformity assessment secara terpadu perlu dikembangkan secara berkelanjutan, khususnya dalam memantapkan dan meningkatkan daya saing produk nasional, memperlancar arus perdagangan, dan melindungi kepentingan umum. Untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standarisasi secara nasional menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional atau yang disebut juga dengan BSN. Ada beberapa juga fungsi BSN. Yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Yang ketiga, ada fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Yang keempat, ada penyelenggaraan kegiatan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Dan yang kelima, yaitu ada bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dan kearsipan. Kewenangan dalam BSN ada 4. Yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Yang kedua, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidangnya. Dan yang keempat, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang A, ada perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional. Yang B, ada perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi. Yang C, ada penetapan standar nasional Indonesia atau SNI. Yang D, ada pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya. Dan yang terakhir, yang E, ada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. SNI. SNI yaitu Standar Nasional Indonesia. Adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN. Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO, yaitu Code of Good Practice, yaitu yang pertama ada opens, yaitu keterbukaan. Yang kedua ada transparency, yaitu ada transparansi. Yang ketiga ada consensus and impartiality, yaitu konsensus dan tidak memihak. Yang keempat ada effectiveness and relevance. Yang kelima ada coherence. Yang keenam ada development dimension atau berdimensi pembangunan. Nah, ada juga contoh SNI. Yang pertama ada SNI Helm. SNI 1811 sampai 2007 menetapkan spesifikasi teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda 2, meliputi klasifikasi helm standar terbuka atau open face dan helm standar tertutup atau full face. Dan di samping ini ada helm non SNI. Lihat aja ya gambarnya. Contoh SNI yang kedua ada SNI mainan anak. SNI ISO 8124 sampai 2011 1 sampai 4 dan sebagai parameter dari N71% untuk talat SNI 7617 sampai 2010 untuk parameter non-azo dan SNI 7617 sampai 2010 untuk parameter formaldehida. Dan yang ketiga ada
SNI ISO 8124 terdiri dari 4 bagian, yaitu SNI ISO 8124 sampai 1 yang berlaku untuk semua mainan. Standar ini berlaku untuk mainan pada saat awal diterima konsumen dan sebagai tambahan setelah mainan digunakan pada kondisi normal serta perlakuan kasar kecuali ada keterangan khusus. Sekian presentasi saya di video materi tentang SNI ini. Bila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.